Indonesia adalah negara mayoritas Muslim terbanyak kedua di dunia. Tapi kenapa masih banyak mental maling dan penipu di Indonesia ini? Pada dasarnya yang namanya maling dan penipu selalu ada di berbagai negara. Namun di Indonesia sendiri jauh lebih banyak dari yang kita duga. Mulai dari maling buah, maling dompet sampai maling kas negara. Semua sangat banyak di Indonesia. Dan juga banyaknya penipu mulai dari menipu pinjam duit, namun tidak dibayar sampai menipu banyak orang dengan modus-modus yang beraneka ragam. Lalu apa yang sebenarnya salah dengan negara Indonesia ini? Kenapa banyak sekali maling dan penipunya? Apakah karena ekonomi yang sedang krisis, sehingga banyak yang menjadi maling dan penipu? Tentu faktanya memang ekonomi salah satu faktor kecilnya yang membuat orang menjadi pencuri dan penipu. Namun tidak dengan negara Jepang. Negara yang saat ini mengalami krisis parah, sehingga generasi mudanya sulit bekerja dan sulit menikah karena persaingan yang ketat dalam dunia karir meskipun mereka negara maju dan negara canggih. Tapi di Jepang sangat jarang orang yang maling dan menipu. Karena mereka memiliki mental kesatria yang mengutamakan kejujuran dan pekerjaan sangat keras. Lalu, apa faktor terbesar yang menyebabkan suatu negara menjadi mental maling dan mental penipu? 1. Pendidikan. Di Indonesia kita terbiasa dipaksa belajar dari SD sampai SMA terfokuskan dalam hal akademik. Amat jarang diajarkan masalah sopan santun dan prinsip karakter, kecuali dengan cara militer atau kekerasan. Sekolah jauh lebih mementingkan nilai bagus dan sempurna dibanding karakter bagus dan jujur. Di samping guru lebih suka mengajari murid pintar supaya lebih pintar dibandingkan mengajari murid bodoh agar menjadi pintar. Dan sekolah lebih menghargai nilai bagus hasil mencontek dibandingkan nilai jelek tanpa mencontek. Maka dari itu kebanyakan siswa memilih jalur mencontek karena jujur pun tidak dihargai. Berbeda sekali dengan di Jepang yang dari kecil sudah diajarkan sopan santun dan prinsip karakter, dan mementingkan kejujuran terlebih dahulu dibandingkan apapun, maka orang Jepang adalah orang yang profesional dan jarang berbohong. Bahkan di kota Tokyo pun, jika kau meninggalkan barangmu, maka orang Jepang tidak akan mengambilnya melainkan akan diberi ke petugas penampung barang hilang, agar pemiliknya menemukan kembali barang itu. 2. Sistem yang rusak. Karena kejujuran tidak dihargai di sekolah, maka hal itu menyebabkan di jenjang karir pun banyak kelicikan dan oknum pengkhianatnya. Mulai dari melamar kerjaan dengan yang harus bayar sogokan, korupsi waktu dengan hobi bolos kerja, namun gaji lancar. Korupsi uang dengan alasan proyek, namun merampok kas negara. Dari rusaknya sistem ini menyerambat ke berbagai macam industri, perusahaan, dan pegawai negeri. Apapun instansinya banyak sekali oknum pengkhianatnya, yang suka semena-mena dalam bekerja, mencuri uang kantor, menipu klien, dan menipu rakyat Indonesia. Lemahnya penegak hukum. Seorang koruptor yang merampok kas negara ratusan juta hingga triliunan hanya dihukum di penjara. Padahal mereka adalah pengkhianat negara. Dan yang namanya pengkhianat negara, di kerajaan manapun atau negara berakal semestinya minimal dihukum mati. Namun tidak dengan di Indonesia ini. Mereka hanya dipenjara dan dimaafkan. Itu adalah hukuman paling konyol untuk seorang pengkhianat. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk memberantas mental maling dan penipu ini? Hargailah setiap hal kejujuran. Walaupun terkadang mereka yang memberitakan hal kejujuran itu dengan pembawaan yang salah atau fakta yang menyakitkan, agar kejujuran dapat diminati oleh generasi berikutnya. Mulailah untuk berprinsip jujur kepada siapapun secara normal, agar kebiasaan jujur ini berikutnya akan menjadi terbiasa. Jika suatu saat Anda berkuasa, maka tegakkanlah kejujuran, keadilan dan berantas para pengkhianat, agar hama itu tidak merugikan orang lainnya dan diri kita lagi.